Lagi-lagi orang yang selama ini paling lantang mengaku paling NKRI justru kembali terseret kasus korupsi. Dahulu mereka-mereka ini sangat mudah menuduh organisasi tertentu sebagai anti NKRI, bahkan disebut merongrong kedaulatan negara. Tapi ironisnya hari ini justru mereka satu persatu terseret sebagai tersangka kasus korupsi. Kalau kita telusuri lebih dalam, organisasi yang dahulu dituduhkan anti NKRI itu ternyata mereka membawa gagasan ajaran Islam yang lengkap dan paripurna, termasuk gagasan yang tegas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bisa jadi mereka dulu begitu keras menuduh karena takut terhadap ide, terhadap kritik, dan terhadap gagasan yang disampaikan. Masih ingat kan dulu organisasi seperti HRTI sering menyuarakan konsep Islam dalam memberantas korupsi. Dan sebagaimana kita ketahui, kita saksikan hari ini, sejumlah pejabat negeri bahkan mantan menteri justru terseret kasus korupsi. Saya yakin sebagian dari mereka mungkin belum benar-benar paham akar persoalan korupsi, atau bahkan bisa jadi mereka hanyalah korban dari sistem yang diterapkan di negeri ini. Teman-teman, hari ini lembaga penindakan korupsi sudah banyak ya. Ada KPK, ada kejaksaan, dan ada kepolisian. Namun fakta hari ini korupsi tetap merajalela. Artinya masalah korupsi bukan hanya lembaga, tapi soal sistem dan cara pandang. Dalam ajaran Islam, korupsi tidak hanya dimaknai sebagai pencurian biasa atau syarikoh, karena bentuk korupsi itu bisa bermacam-macam, seperti manipulasi atau penggelapan disebut dengan ikhtilas, suap disebut riswah, gratifikasi atau pemberian disebut hadiah. Tentu ini diberikan kepada pejabat. Lalu bagaimana Islam memberikan solusi terhadap pencegahan korupsi? Setidaknya ada 3 aspek penting agar praktek korupsi tidak terjadi. Yang pertama adalah ketakwaan individu. Baik rakyat maupun pejabat harus ditumbuhkan rasa ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, kontrol masyarakat, yaitu pengawasan terhadap siapapun yang berpotensi melakukan korupsi. Ini dapat dilakukan oleh kelompok, organisasi, maupun partai politik. Yang ketiga, yaitu peran negara. Negara harus hadir, melakukan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku korupsi. Kalau ketiga aspek ini berjalan, maka penyimpangan sekecil apapun bisa dicegah sejak dini. Teman-teman, karena pelaku korupsi ini bisa berasal dari rakyat maupun pejabat, bahkan aparat negara, maka Islam juga membedakan sanksi berdasarkan jenis pelanggarannya. Misalkan dalam kasus ikhtilas ya, seperti mencuri atau manipulasi, sanksi dan pencegahannya itu ditangani oleh Qodi Hizbah. Berbeda dalam kasus riswah atau suap ya, ini dilakukan atas dasar suka sama suka. Penindakannya, sanksinya juga dilakukan oleh Qodi Hizbah. Tapi kalau rakyat yang dipaksa memberi sesuatu kepada pejabat, ini atas dasar bukan suka sama suka, maka rakyat dapat mengadukan kepada Qadhi Madzolim. Jadi kawan-kawan, kita bisa menilai ya dengan jernih siapa sebenarnya yang konsisten ingin negeri ini bersih dari korupsi. Jangan sampai kita tertipu oleh slogan-slogan paling NKRI yang hanya dijadikan alat untuk membungkam kritik. Karena cinta negeri ini bukan sekedar jargon, tapi dibuktikan dengan keberpihakan pada keadilan dan keberanian memberantas korupsi. Gimana? Setuju?